Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Ahad tanggal 13 bulan Rajab 1441 Hijriah, masuk pada Ayyamul Bid. Silahkan yang besok untuk berpuasa 13, 14 dan 15. Kita bersyukur kepada Allah baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita berharap, kita memohon mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergembira pula ulun malam hari ini kayaknya harus masjid Al-Furqan sampai jamaah ada yang berkesempatan pada trik pertama luar biasa. Mungkin karena masjid entah hanya kira-kira masjidnya hanya semangat kita untuk masing-masing membuat rumah-rumah di surga. Orang yang membina masjid adalah orang yang akan mendapatkan rumah di surga. Membangun masjid. Siapa yang membangun masjid itu? Yang pertama, orang yang mewakafkan tanahnya. Berapa orang yang mewakafkan tanah itu termasuk orang yang membangun masjid. Yang kedua, orang yang mewakafkan hartanya. 3 komponen. Yang ketiga, orang yang mengelolanya dengan amanah. Ketiga-tiganya akan hebat-hebat rumahnya di surga. Waqiful ard, waqiful mal, pewakaf tanah, pewakaf harta untuk pembangunan dan pengelola yang bersih dan jujur. Jemaah sekalian rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Mu'minun 1:11 Allah menceritakan 6 golongan manusia yang akan Allah masukkan ke surga Firdaus. Yang bercerita ini pemilik surganya. Kalau ada yang berkata ulun dapat hak untuk memasukkan ke surga, belum tentu karena dia bukan pemilik surga. Tapi Allah yang menceritakan 6 golongan ini akan dimasukkan ke surga. Karena tangguh-tangguh lagi surganya. Surga Firdaus, surga yang paling mulia, surganya para nabi-nabi. Siapa 6 golongan itu? Pertama, orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, orang yang tidak melakukan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan
perkataan yang tidak bermanfaat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakatnya, menyisihkan 2,5% dari hartanya, dikeluarkan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Yang keempat, orang yang menjaga kehormatannya kecuali illa ala azwajihim, kepada istri-istri mereka atau budak dan hamba sahaya. Paman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adu. Jika dia menuntut mencari selain daripada istri dan budak, itu perbuatannya yang dilarang oleh agama kita. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memegang teguh amanah dengan baik. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Orang yang memelihara salatnya. Apa kata Allah setelah itu? Alladzina yarisuna al-firdausa hum biha khalidun. Mereka itulah 6 golongan ini yang akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalam surga Firdaus. Dari 11 ayat yang kita baca, surah Al-Mu'minun yang menampilkan, menceritakan tentang calon penghuni surga Firdaus. Dari yang pertama dan yang keenam menyangkut tentang sholat. Yang pertama, orang yang khusyuk sholat. Yang keenam apa? Orang yang memelihara sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholat, orang yang memelihara sholat, itu akan mendapatkan surga Firdaus. Kenapa Allah 2 kali menjelaskan ini? Karena di dalam ibadah sholat itu luar biasa ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang khusyuk, bagi orang yang memelihara. Man hafaza ala salatil khamsi ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha ya Allah alaihi haqqan harramallahu jasadahu ala nar. Siapa yang memelihara salat 5 waktu, dari wudunya dijaga, artinya dari wudu dibenarkan, wudu yang benar maksudnya. Wa mawaqitiha, waktunya jangan ditunda, baru masuk ke dalam salatnya. Wa ruku'iha, rukuknya yang baik. Wa sujudiha, sujudnya yang baik. Bapak Ibu, di dalam sholat itu kan banyak rukun sholat. Ada takbir, ada al-fatihah, ada ruku, ada sujud, ada tasyahud, ada salam. Tapi Rasul menyebut orang yang baik rukunya dan orang yang baik sujudnya. Ini termasuk orang yang memelihara sholat. Kenapa? Karena kesalahan banyak dalam sholat, pada waktu ruku dan pada waktu sujud. Sehingga Nabi bersabda, "Farka' wa tatma'inna raki'an, fasjud wa tatma'inna sajidan." Riwayat Bukhari. Ruku dan tumaninahlah dalam ruku, sujud dan tumaninah dalam sujud. Imam Syafi'i memasukkan tumaninah dalam rukun salat. Kita 99% bermazhab Syafi'i. Bingungnya kita pada saat mereka yang buru-buru sholatnya itu mazhab siapa? Karena Imam Syafi'i menyuruh tumaninah dalam sholat. Tumaninah dalam sholat, tumaninah itu apa artinya? Jeda. Jeda itu berapa lama? Sebanyak bacaan yang disunnahkan untuk dibaca. Mau baca Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la, mau baca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika
bika, Allahumma ighfirli. Itu ukuran jedaknya. Bila sempat membaca itu dengan sempurna, sudah tumakninah. Tapi apabila ada sempat membacanya, kada pakai tumakninah berarti. Kada pakai tumakninah. Kehusyuan di dalam sholat harus dipelihara. Kenapa? Karena sholat adalah amal pertama yang akan diproses pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi sholatuhu." Ibadah yang pertama kali diproses bagi setiap manusia adalah sholatnya. Tidak ditanya tentang zakat, tidak ditanya tentang puasa, tidak ditanya tentang amal apapun sebelum sholat selesai diproses. Artinya yang pertama kali ditanya adalah sholat. Fa'in sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila sholatnya baik, maka orang itu beruntung dan orang itu selamat. Beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Jika sholatnya rusak, bolong-bolong, bahkan banyak sekali bolongnya, faqad khaba wa khasara, maka sesungguhnya dia telah menyesal dan rugi. Menyesal dan rugi. Rasul bertanya kepada sahabat, "Lau anna nahran ala babi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin mi'ata marrah, hal yabqa min durabi syai'?" Sahabatku, jika di muka rumah kamu ada sungai yang airnya jernih, ada sungai yang airnya jernih, kamu mandi 5 kali sehari di sungai itu, adakah lagi kotoran dan yang lengket di badanmu? Coba perhatikan dakwahnya Nabi. Dengan peribahasa yang bahagia orang menerimanya. Adakah lagi kotoran yang lengket di badan kalian? Maka sahabat menjawab, tidak ada lagi wahai Rasul. Tidak ada lagi. Wa dzalika mislu sholat. Seperti itu sholat di waktu. Seperti kalian mandi 5 kali sehari. Kalau merasa jemaah kita di sini, tidak ada 5 kali sehari. 2 kali sehari, mungkin sekali sehari, atau 5 kali sehari. Ada 2 kali, 5 kali sehari. Tapi ada Pak. Belum begitu masuk Makkah mandi, hendak boleh hanya mandi lagi. Kan ada bau di situ Allah. Ada bau. Pakaian nih pakai aja 2-3 hari. Kalau benar orang mana belum melihat, karena sering bauan di situ, karena sering bauan kayak apakah? Namun di sini pakai pagi sore itu harus lepas. Kita seorang makan kurang aja. Jemaah sekalian rahimakumullah, Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, Abu Umamah al-Bahili, apa kata Nabi? La yanqudunna oral Islam urwatan. Tali ikatan Islam itu akan putus satu utas demi satu utas. Jadi tali Islam, kekuatan Islam itu akan putus satu utas tali dan satu utas tali. Fakullaman taqadat urwatun tasabbatan nasu billati taliha wa awwaluha naqdal hukmu wa akhiruhun as-salah. Setiap kali tali itu putus, maka manusia bergantung kepada tali berikutnya. Kepada tali berikutnya, kata Nabi. Yang paling pertama kali putus tali Islam itu adalah hukum. Hukum itu apa? Syariat. Itu yang paling cepat putusnya. Kalau hari ini putusnya ada kehitungan lagi hukum Islam. 50 Al-Maidah, apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun, kata Allah. Apakah hukum jahiliyah yang kamu pakai dalam kehidupan yang mengaturmu? Kamu percaya kepada hukum jahiliyah kan? Apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma.
Tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tapi siapa yang bisa katakan hukum Allah yang terbaik? Liqaumin yuqinun, bagi satu kaum yang yakin terhadap agamanya. Oh, hukum Islam ini tidak relevan lagi karena negeri kita negeri yang majmuk, terkumpul di dalamnya berbagai macam keyakinan. Itu sudah tidak yakin kepada agamanya. Sekalipun kita seorang diri hidup dikelilingi orang-orang yang bukan Islam, kita tetap katakan hukum Islam yang terbaik. Jangan menyerah sebelum bertanding. Jangan loyo memperjuangkan agama. Sehingga hari ini hampir aja syariat-syariat agama ini disia-siakan. Seenaknya mereka mengaburkan identitas Islam. Setelah salam Pancasila, ada pula salawat Pancasila. Demi Allah, kita yang hadir di sini bukan orang yang tidak suka kepada Pancasila, bukan. Kita menghargai itu perjuangan para pendahulu untuk menyatukan umat pada negeri ini. Tapi tidak seperti itu juga orang Islam yang sudah alergi dengan identitasnya. Paling sampaikan kepada jamaah. Sore tadi hanya bulik dari Tiwingan, Pak. Bulik Tiwingan mandi, tak alap satu man, dia berangkat pulang sini. Di Tiwingan ulun sampaikan apabila ada yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam Pancasila, jangan dibukain. Jangan dibukain, ini potongan orang beres. Potongan orang beres. Sudah umat ini belum puas, kadang puas lagi dengan salam Islam. Harus melibatkan salam-salam yang lain, yang seyogianya tidak layak dia katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas kita dengan salam itu. Di dalamnya terkandung akidah, di dalamnya terkandung doa dan harapan, rahmat dan barokah. Salam apa? Tidak ada yang lebih daripada itu. Tapi tetap dia mengucapkan nama budaya. Apa artinya? Terpuji Sang Buddha. Akidah Pak, akidah. Kenapa kita harus pelin-pelan seperti itu? Kita istiqomah dalam identitas kita. Maka kata Rasulullah SAW, tali-tali Islam itu putus satu persatu, dan paling pertama putus itu adalah syariat, hukum. Yang seyogianya agama ini mengatur, tidak lagi mengambil aturan lewat Islam. Dan tali yang terakhir putusnya, wa akhirahunna as-shalah. Tali yang terakhir putusnya adalah sholat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah SAW. Pada saat Nabi diberi beberapa budak hamba saya, kepala-kepala negara yang lain bersimpati diberinya satu budak, diberikan. Itu hadiah yang terhormat. Dan Nabi memiliki budak beberapa orang. Fatimah radhiyallahu anha menyuruh suaminya Ali bin Abi Thalib untuk meminta satu budak yang dimiliki Nabi itu. Untuk apa? Untuk membantunya di rumahnya. Maka Rasul katakan, boleh wahai Ali, kamu pilih budak yang mana? Dipilih kata Ali, ini budaknya. Ada sesuatu keinginan di hati Ali yang cenderung kepada budak itu. Bukan karena kecantikannya. Kalau kita memilih itu potongannya. Kalau Ali, ini kata Rasul, coba pilih yang lain, wahai Ali bin Abi Thalib. Maka dipilih lagi, ini juga wahai Rasul, ini juga. Maka Nabi berikan budak itu kepada Ali bin Abi Thalib, dan Nabi berpesan, Ali, jangan marahi dia, jangan bentak dia, jangan caci dia, jangan bertindak tidak adil kepada budak ini.
Kenapa wahai Rasul? Pakai ada pesan seperti itu. Di antara budak-budak yang ada ini, kata Nabi, ini budak yang paling menjaga sholatnya. Budak yang paling menjaga sholat, dihargai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat adalah ibadah utama. Sholat adalah ibadah utama. Ummu Salamah berkata, qala inda wafatihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata di waktu beliau hendak wafat, as-sholah, as-sholah. Jaga sholat, jaga sholat. Awma malakat aymanukum. Jagalah budak-budak hamba sahaya kalian. Di akhir kehidupan tetap Nabi masih mengajak kepada kita, umatnya, ummati, as-sholah, as-sholah, umatku, jaga sholat, jaga sholat. Karena sholat ibadah yang paling nyaman ditinggalkan. Tanpa beban meninggalkan sholat. Kadang-kadang maaf, tukang begawi di masjid, minta maaf lah, memang kenyataan ada begawi di masjid. Waktu renovasi kami meningkatkan apa di atas, Mbah azan di bawah, ini besi tupan di atas. Kalau kamu turun basuh tangan, basuh muka. Jadi sholat ini kan bisa kita pisahkan dengan peran hidayah Allah yang sangat tinggi. Kalau sudah orang dapat hidayah, jauhnya kayak apa aja didatangi. Maka lu sering katakan kepada jamaah kita, jangan terlalu banyak doa mudahan para kawan masjid rumah. Nah kita doa tuh mudahan hati dekat lawan masjid. Dekat rumah lawan masjid, kada menjamin. Bahkan jaminannya sebagian besar nang para lawan masjid tuh ke masjid menunggu obat. Maka apabila kita membawa jamaah umroh mencari hotel yang parah, lihat aja hotel yang parah tutup ditutupnya. Nah, kita sudah siap untuk melaksanakan itu. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Apa kata Allah, ceritakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada kita. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan tentang Ismail. Cerita tentang Ismail yang ada dalam Al-Quran. Apa ceritanya Ismail? Siapa Pak Ismail itu? Nabi, anak dari Nabi Ibrahim. Ceritakan tentang Ismail wahai Muhammad kepada umatmu. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Ismail adalah seseorang yang jujur dalam berjanji. Wa kana rasulan nabiyya, dan Ismail seorang rasul dan seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan Ismail menyuruh kepada keluarganya dengan salat dan zakat. Wa kana inda rabbihi mardiyya, dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dia seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarkan ini kepada umatmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada ayat lain Allah mengutuk, Allah mencaci juga sebuah generasi yang sudah mulai menyia-nyiakan salat. Dalam surah Maryam ayat 59, wa khalaqa min ba'dihim khalqun aqamu shalah wa tabu'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka Allah datangkan satu generasi yang menggantikan generasi sebelumnya. Maka datanglah sesudah generasi sebelumnya generasi pengganti yang apa? Aqamu shalah, menyia-nyiakan sholat.
wattaba'u syahwat, dan memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, maka nanti mereka akan menemui kesesatan. Di zaman Rasul, orang yang tidak melaksanakan sholat itu siapa? Orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. An-Nisa 142. Orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan balas tipuannya dengan yang lebih buruk daripada tipuannya. Dan apabila orang munafik itu mendirikan sholat, dia mendirikan bermalas-malasan. Yura'unan nas, sholat yang dia laksanakan selalu dipamerkannya kepada manusia. Yura'unan nas, wa la yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jemaah sekalian rahimakumullah, ulun ingin sampaikan pada kajian ini ada 5 hadis sahih yang Nabi mengatakan, menjelaskan dalam hadis itu tentang orang-orang yang sholatnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Kalau ini tadi ajakan supaya sholat, kalau cerita ini orang yang sudah sholat tapi sholatnya tidak diterima, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu sekali kita waspadai mereka sekalian. Lamun ujar orang bahari itu biar tumbang buat siang malam, tapi Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Dan perbuatan yang menjadikan sholat kita tertolak itu banyak sekali dilakukan oleh umat manusia yang mengerjakan sholat. Sholat dia rutin sholatnya, tapi dia melakukan perbuatan yang menyebabkan sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa contohnya? Sholat yang tidak diterima oleh Allah, man syaribal khamra lam tuqbal lahu sholatan 40 sabahan. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, siapa yang meminum khamar, maka pada saat dia meminum itu sampai 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sekalipun Imam Nawawi katakan bukan sholatnya yang ditolak, tapi tidak berpahala. Maksud tadi tidak berpahala sekalipun rugi. 40 hari kita mengerjakan sholat, seorang pemabuk mengerjakan sholat, 40 hari sholatnya tidak diterima. Uniknya, apabila kada mabuk, tu kada mau sholat. Uniknya, banyak pengetahuan mereka. Tapi apabila ditabungnya sebiji atau 2 biji, kancing baju tu, rajin sholat, menggatar maka tapi berpahala sholatnya, bertambah dosanya. Bertambah dosanya. Allah katakan, wala taqrabus shalah wa antum kusala. Apabila kamu dalam keadaan mabuk, jangan sholat. Allah larang, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Tapi waktu mabuk itu rajin. Apabila kada mabuk, kada mau sholat. Ini sudah terpelintir pada kehidupan, terpelintir. Maka Rasul katakan, al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu ibunya keburukan. Dari khamar itu akan lahir keburukan yang lain. Maka oleh karena itu, jauhi. Jangan lagi didekati itu. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa di muka bumi ini yang tidak diampuni oleh Allah jika kita betul-betul bertobat. Jangan pernah kita patah semangat mengingat masa lalu. Oh, masa laluku kalau luar biasa. Jangan. Adukan kepada Allah, jangan adukan kepada sesama manusia. Adukan kepada Allah, minta ampun yang banyak kepada Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Dan tidak ada kita manusia ini yang tidak pernah bersalah.
Dan orang yang baik bukan orang yang kada pernah bersalah. Orang yang baik itu orang yang mampu memperbaiki kesalahan. Bagaimana keadaan Umar bin Khattab masa lalunya? Bagaimana keadaan tentang para ulama-ulama yang lain yang dulu dia pernah bergelut pada kemaksiatan yang panjang, tapi pada saat dia bertobat menjadi manusia mulia, Tapi kadang-kadang di wadah kita ini keterlaluan. Kita hidup mencap orang itu sampai ke mati. Padahal mungkin dosa yang pernah dia lakukan sudah Allah ampuni. Kita masih aja diungkit-ungkit. Pinang mustilon gamis-gamis maka lemah mata anda. Padahal bulu sidin itu ada kisah. Apa dia ungkit-ungkit? Sidin sudah taubat, jangan-jangan kita yang belum taubat. Dilarang mungkin kesalahan orang lain. Pada saat dia taubat kepada Allah SWT. Siapa lagi yang ditolak salatnya? Man ata'arrafa fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Siapa datang mengunjungi dukun, tapi ini tidak ada lagi dukun tidak ada lagi, bahasanya dukun halus sudah ini, orang pintar, orang normal, kan kayak itu bahasanya. Kalau percaya kepada jasa dukun paranormal banyak berbahaya. Uniknya orang yang cerdas-cerdas pun masih percaya kepada jasa-jasa dukun. Kata Nabi, dia datang ke sana dan bertanya tentang sesuatu, 40 hari sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah bertanya, mendukunnya Pak Ustaz, apa lagi dukun? Nanggalan tangannya sudah dihukum kayak itu, apalagi orang yang berprofesi seperti itu. Apalagi yang ditolak sholatnya. Idza abaqal abdul tuqbalahu sholat. Seorang budak hamba sahaya yang lari meninggalkan tuannya, selama dia tidak kembali, sholatnya jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita budak hamba sahaya itu berbeda. Orang yang pelingga waktu sholat. Ini tidak ada sholat yang seperti ini, ditolak. Bahkan Nabi Muhammad SAW katakan, aswa'un nas syarakatan alladhi yasruku min sholatihi. Pencuri yang paling buruk adalah pencuri dalam sholat. Pencuri dalam sholat. Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, wa kaifa yasruku bi sholati? Kayak apa? Saat sholat ada yang mencuri? Adakah pencuri sambil angkat takbir sambil tangan mahal? Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Pencuri dalam sholat, alladzi la yatimmu ruku'uha wa la sujuduha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku'nya dan sujudnya. Setiap ruku' dan sujud belum sempurna sudah bangkit. Allah. Tapi maaf, ini ukuran pinggang yang normal. Maksudnya apa? Lalu sudah berumur ini kadang-kadang bubuk sedikit aja nyerinya luar biasa. Wattaqullah masata'tum, bertakwalah semampu kamu. Itu jalan Allah Ta'ala. Karena tahu bujur-bujur kayaknya, ayo anak kayak ini kata bapak, lamun bujur-bujur sakit. Tapi apabila ada sakit umpat goyang kayak ini kena hukum tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dulu tambah sedikit apa? Amarani an-nahani sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarangku di dalam sholat min naqratin kana tridzaika, sujud seperti ayam yang mengambil makanan. Ayam mengambil makanan adalah tumanina. Kadang-kadang tumanina dulu hanya memasuk, makin cepat makin bagus. Jadi jangan ditiru ayam yang mengambil makanan di waktu sujud. Kasihanlah Pak sholat tarawih ini kayak anak tiri kira-kira. Sholat hajat mantap banget bacaannya, karena dia perlu sesuatu kepada Allah. Tapi giliran sholat 20 rakaat itu jini sama sekali tidak ada perbedaan.
Para remaja nyamannya, aku milih sana aja ya. Ekspres 10 menit selesai. Aku Al-Quran setuju. Kemudian kain bisatil kalbi, sujud seperti anjing yang duduk. Biar orang ada contohkan biar pasti mau. Anjing duduk tuh antara telapak tangan dan siku sama. Sementara kita sujud, iza sajada ahadukum falyad'u yadayhi warfa' mirfaqaihi. Jika kamu sujud, letakkan dua tanganmu, angkat dua sikumu. Itu sujud kita. Tapi anjing berhukum itu antara telapak tangan dan siku bandak. Mungkin kita pun ada gerak kayak ini. Nabi memandangkan itu ada kayak. Hadis Nabi ini syariat sampai akhir zaman. Ada kalau Nabi memandangkan. Oh mungkin itu kekanakan. Oh belum tahun masih. Artinya kan belajar. Karena belajar salatnya. Karena belajar. Nabi melarang waltifat kaltifat sa'labi. Orang yang menoleh-noleh salatnya seperti musang yang menoleh-noleh. Musang itu sikapnya oleh ke sana dan ke sini. Ini larangan kepada Abu Hurairah. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, la yantahinna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi shalah aw la yarji'u ilaihi. Apa kata Nabi? Hendaknya satu kaum berhenti mengangkat matanya ke atas di waktu salat, atau jika terus diangkatnya ke atas, tidak takutkah Allah akan cabut penglihatannya? Marah banget Nabi, sakit badan Nabi. Yang biasa mengangkat muha ke atas jangan dibiasakan, kata Nabi. Karena takutkah matanya akan dibutakan oleh Allah? La tahtiban absarum, Allah akan ambil penglihatannya. Artinya apa? Kemana kita sujud, ke sana mata kita. Dan orang yang sholatnya tidak teratur seperti apa yang dibicarakan seperti itu, ini adalah sholat-sholat yang tidak diterima. Yang terakhir, orang yang tidak diterima sholatnya, Ammar bin Marrah al-Juhaini radhiyallahu anhu berkata, apa kata Ammar? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasul, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Rasul, saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau adalah utusan Allah, Rasul Allah Ta'ala. Wa sallaitul khamsa, saya salat 5 waktu dengan baik. Wa addaitu zakata mali, saya telah keluarkan zakat saya dengan benar. Wa sumtu Ramadan, saya berpuasa di bulan Ramadan. Saya bersyahadat baik, saya salat dengan baik, saya keluarkan zakat, dan saya puasa di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadza kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumil qiyamah. Jika kamu mati dan kamu sudah melakukan seperti itu, berapa macam tadi? Syahadatnya baik, salatnya baik, zakatnya benar, puasanya baik. Mati kamu setelah itu, maka kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama nabi-nabi. Tak kumpul bujuran loh nabi-nabi. Bersama nabi-nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang benar imannya, wasyuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Hadza wa nasaba asabi. Kemudian Nabi merapatkan jari-jarinya. Nangka ini bersamanya. Nabi angkat jarinya dirapatkan oleh Rasul. Apabila kamu laksanakan seperti itu, kamu bersama nabi-nabi, kamu bersama siddiqin, kamu bersama syuhada. Jauh kan? Dekat sekali. Dekat sekali. Namun di penghujung hadis Rasul mengatakan, "Malam ya oqa liwalidayhi, asal kamu bukan anak durhaka kepada kedua orang tua. Tapi jika kamu anak durhaka, zakatmu hilang, puasamu musnah, sholatmu kada diterima." Alhamdulillah mencari. Terakhir apa yang ingin saya sampaikan, mari mulai hari ini, kesempatan ini
kita taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun orang tua kita sudah tiada. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang tuaku sudah wafat wahai Rasul, adakah kesempatan lagi aku untuk berbuat baik kepadanya? Wala na'am, kata Nabi, ada wahai sahabatku. Apa kesempatan itu? As-salatu alaihima, kamu berdoa untuk keduanya. Wastaghfirallahumma, kamu mintakan ampun keduanya. Kamu tutupi janji-janji keduanya. Kamu sambung silaturahim dengan keluarga keduanya. Datangi Mama Rina dan sanak sidin, datangi anak pemanakan sidin, sampaikan anak menyambung tali silaturahim. Ulun anak si Anu bedang sanak lampian bersepupulan saya. Kemudian wa akrama sahibahum, muliakan kawan-kawan sidin, tentu kawan-kawan yang dalam kebaikan. Kalau kawan yang mabuk-mabukan orang sidin jangan memahami. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.